Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya William Ben Gunawan dari S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Di sini saya akan membagikan mengenai probabilitas Poisson dan perhitungan indeks. Perhitungan ini adalah salah satu mata kuliah yang diampu dalam statistik ekonomi dan bisnis. Kemudian kita akan membahas terlebih dahulu mengenai probabilitas dan distribusi Poisson. Probabilitas adalah cabang matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Probabilitas diukur dalam rentang 0 hingga 1, di mana 0 berarti peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi, dan 1 berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. Probabilitas suatu peristiwa A sering dilambangkan dengan P dalam kurung A, atau probabilitas terhadap kejadian A. Salah satu teori dalam probabilitas itu adalah distribusi Poisson, di mana distribusi Poisson adalah salah satu distribusi probabilitas diskret yang menggambarkan probabilitas sejumlah kejadian terjadi dalam suatu interval waktu atau ruang yang tetap, di mana kejadian tersebut terjadi secara independen atau bebas dan dengan rata-rata kejadian tertentu. Distribusi ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti telekomunikasi, kedokteran, dan keuangan untuk memodelkan peristiwa langka atau kejadian acak. Berikut adalah rumus untuk distribusi Poisson, di mana gamma adalah rata-rata kejadian dalam interval tersebut, K adalah jumlah kejadian yang diobservasi, dan E adalah basis logaritma natural, seperti 2,718. Distribusi Poisson memiliki beberapa karakteristik penting, seperti ekspektasi atau mean yang dilambangkan dengan lambda tadi, serta variance. Selanjutnya kita coba masuk ke dalam contoh soal. Lukman menemukan bahwa perusahaan memiliki peluang menjadi bisnis terbaik dalam 2 tahun terakhir sebesar 25%. Jika Lukman ingin melihat 8 perusahaan di Indonesia, berapa probabilitas paling tidak 2 perusahaan akan menjadi bisnis terbaik? Untuk menjawab, kita perlu masukkan bahwa N adalah 8, P sama dengan 0,25 atau 25%, dan setidaknya 2 itu dapat dilambangkan dengan R kurang dari sama dengan 2, sehingga probabilitasnya adalah probabilitas ketika R sama dengan 0 ditambah dengan probabilitas ketika R sama dengan 1 dan probabilitas ketika R sama dengan 2. Kita masukkan rumusnya sehingga ada 8 faktorial, kemudian dibagi dengan 0 faktorial, 8 dikurang 0, dikali probabilitas kejadian dan probabilitas selain kejadian tersebut. Lalu rumusnya serupa untuk bagian ini, bagian sebelah sini, namun kita hanya perlu mengganti R-nya dengan angka 1, dan di sini R-nya diganti dengan angka 2. Hasil perhitungan menemukan hasil bahwa sekitar 10% ditambah 26,7% ditambah 62,3%. Yang hasilnya adalah 0,99 atau 99%. Oleh karena itu, bila kita mengamati 8 perusahaan, ada 99% kemungkinan bahwa setidaknya 2 perusahaan itu akan menjadi perusahaan yang baik atau terbaik. Untuk soal kedua, data keuangan yang dimiliki oleh Niko menunjukkan bahwa perusahaan dalam setiap 10 tahun memiliki rata-rata 1 tahun data keuangan yang invalid. Apabila Niko ingin menganalisis data keuangan dalam 3 tahun terakhir, maka berapakah probabilitas Niko dalam mendapatkan A. Tidak ada data keuangan yang invalid, dan B. Lebih dari 1 tahun yang invalid. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu kita lampirkan bahwa jumlah tahun pengamatan itu adalah 3, kemudian mionya itu adalah jumlah pengamatan tersebut dikali dengan probabilitas. Probabilitas mengacu kepada 1 dari 10 tahun tadi, sehingga 3 dikali 0,1 sama dengan 0,3. Lalu, untuk menjawab pertanyaan bahwa
peluang tidak ada data yang invalid, maka kita memasukkan R sama dengan 0 ke dalam rumus distribusi Poisson. Kita masukkan sehingga diperoleh hasil akhir itu adalah 73,57% untuk pertanyaan yang A. Kemudian untuk yang B, kita masukkan bahwa R itu lebih besar dari 1, yaitu atau bisa kita simbolkan juga adalah 1 dikurang dengan probabilitas R sama dengan 0 dan probabilitas P di mana R sama dengan 1. Karena tadi kita mengincar probabilitas selain R lebih besar dari 1. Maka itu kita masukkan ke dalam rumus dan diperoleh bahwa hasilnya itu adalah nilai 1 dikurang 73,57% atau dari pertanyaan A yang telah kita peroleh jawabannya. Lalu dikurangi juga 0,22%. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 0,04%, 0,04 atau 4%. Indeks harga adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan tingkat harga dari waktu ke waktu. Beberapa indeks yang umum digunakan adalah indeks Las Peirez, indeks Pache, indeks Fisher, dan indeks Drobich. Pertama kita akan membahas dari indeks Las Peirez. Indeks Las Peirez menghitung perubahan harga dengan menggunakan kuantitas pada periode dasar sebagai pembobot. Rumusnya adalah sebagai berikut, di mana PN itu adalah harga di periode N atau periode saat ini, sedangkan P0 adalah harga di periode dasar. Selanjutnya adalah indeks Pache. Indeks Pache menggunakan kuantitas pada periode berjalan sebagai pembobot. Rumusnya adalah sebagai berikut, di mana PN adalah harga di periode N, P0 adalah harga di periode dasar, dan QN adalah kuantitas. Jadi yang berbeda adalah di sini ada kuantitas. Selanjutnya adalah indeks Fisher. Indeks Fisher adalah rata-rata geometris dari indeks Las Peirez dan indeks Pache. Rumusnya adalah PF sama dengan akar dari PL dikali PP. Indeks ini dianggap lebih akurat karena menggabungkan kedua pendekatan sebelumnya. Sementara itu, indeks Drobich adalah rata-rata aritmatika dari indeks Las Peirez dan indeks Pache. Rumusnya adalah PL ditambah PP dibagi dengan 2. Indeks ini juga sering digunakan karena memberikan gambaran yang lebih seimbang dari kedua indeks. Berikut adalah salah satu contoh soal. Jadi, kita diminta untuk menentukan harga indeks tertimbang dengan menggunakan pendekatan Las Peirez, Pache, Fisher, dan Drobich pada tahun 2022 atau pasca COVID dibandingkan dengan tahun dasar 2020. Jadi tidak semuanya dibandingkan. Pertama, untuk mengukur indeks Las Peirez, kita menggunakan data. Di sini adalah PO-nya, di sini PN, di sini QO, dan di sini QN. Maka kita masukkan ke dalam rumus Las Peirez. Diperoleh hasil itu adalah 136,59%. Jadi dari tahun 2020 ke 2022 ada kenaikan sebesar 136,59%. Selanjutnya untuk Pache, ini kita juga akan memasukkan ke dalam rumus dan disinilah yang kita gunakan dari PO, PN, dan QN. Kita masukkan sehingga diperoleh hasil bahwa perubahan indeks menurut Pache itu adalah 139,66%. Artinya juga ada kenaikan berdasarkan indeks Pache. Sementara ketika kita sudah memperoleh hasil dari kedua indeks tersebut, kita dapat menghitung pendekatan Fisher dan Drobich yang diperoleh hasil yang mirip, yaitu 138,12% dan 138,13%. Sekian yang dapat saya bagikan. Jadi dalam probabilitas ada distribusi Poisson yang memiliki banyak peranan penting dalam menghitung probabilitas yang umum terjadi, serta dalam menentukan harga indeks ada 4 pendekatan,
di mana dua pendekatan pertama itu adalah pendekatan utama dan dua pendekatan lainnya yaitu Fisher dan Robic itu adalah pendekatan rata-rata untuk memberikan hasil yang lebih seimbang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.